Good morning, pagi ini kita mau bikin smoothie buah-buahan. Nih bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya udah siap. Sekarang kita mau blender ini. Ada melon, ada pir, ada wortel, ada pisang. Jadi ini di blender tanpa gula murni. Itu guys yang baru pulang jogging guys. Senayan GBK coy, kloter yang di luar, jadi bener-bener sampai ujung Mulia sampai TVRI. Kita minum dulu ya. 30 menit sebelum sarapan minum dulu ya guys. Itu baik buat kesehatan. Sarapan sambil cerita-cerita. Minum dulu. Tadi udah minum air, sekarang kita minum smoothie. Pas pertama nyampe di mulut, awal pertama aku bikin ini, pas pertama nyampe di mulut itu rasanya aduh pengen sekali aku muntahkan, tapi lama-lama enjoy sih, lama-lama nyenengin. Dan gara-gara aku bikin ini dan gue posting di Instagram, di status WA gue, ada yang bilang, kamu udah gendut, kok minumnya es krim juga loh. Oke, pagi ini semua yang direncanakan tadi malam gagal total. Kenapa? Karena gue kesiangan bangun. Ini cornflake, tapi cornflake-nya yang di roasting. Jadi dia bukan digoreng dan dia nggak ada bumbu-bumbunya apa-apa. Sebenarnya ini sereal yang mereknya Kellogg's. Kalau kalian tahu, searching aja deh di Google Kellogg's-nya. Ini yang jagung, ada juga yang rice, ada juga yang apa itu, yang ring tapi dia warna-warni, itu kayaknya khusus buat anak-anak. Kalau aku ambil yang jagung. Ya, ini sebenarnya sih sarapan yang telat ya, tapi makanya aku nggak makan kayak kentang atau telur dan cuman bikin smoothie doang karena ini udah telat banget. Jadi pagi ini aku mau bahas tentang tanaman-tanaman yang viral itu, tentang tanaman-tanaman yang kayak janda bolong. Terus temennya janda bolong apa sih, kalau apa ya, spesiesnya janda bolong itu kayak
sebentar, kita searching dulu. Sebagai orang yang tidak suka hoax, jadi kita searching dulu. Sekarang lagi viral dan harganya nggak main-main gitu. Dulu waktu gue masih tinggal di waktu aku masih tinggal di di rumahku yang baru, yang rumah masa kecilku yang tanah transmigrasi, yang rumah rumah jatah dari pemerintah. Jadi dulu itu aku nggak tahu gimana sejarahnya, tiba-tiba ketika aku ada di rumah itu tuh sekeliling rumah itu penuh dengan tanaman aglomena itu. Nah, kalau sekarang kan aglomena manfaatnya katanya beradaptasi. Iya bener, dia bisa beradaptasi tanpa sinar matahari. Jadi dia tempatnya semakin lembab, dia akan semakin bertumbuh dan berkembang biak. Dan you can imagine tanaman ini beranak pinak di sekeliling rumah, dan itu menyebabkan gimana sih, saking banyaknya itu tanaman jadi kayak lembab, pengap, dan banyak nyamuk. Dan itu aku usia 9-10 tahun. Di usia 9 dan 10 tahun aku udah pikir ini tanaman sejarahnya gimana bisa banyak seperti ini gitu. Apakah sengaja ditanam atau memang dulu jualan tanaman ini atau gimana, aku nggak tahu. Dan sekarang yang membuat aku ingin meronta iya nah guys, dulu almarhum bokap gue tuh marahin gue gara-gara gue nggak mau bersihin itu. Dia beranak pinak di situ sampai ke akar-akar harus dicabut, harus dicongkel, harus dimatikan. Dan sekarang itu tanaman viral di mana-mana dengan harga yang meledak. Tanaman ini tuh bisa dirawat di dalam rumah. Iya, memang dia hanya dia bisa bertumbuh walaupun hanya pakai air. Jadi kalau misalnya ada aqua botol dipotong, terus dia dikasih air, dicelupin itu tanaman, dia udah bisa numbuh, akarnya udah bisa kemana-mana. Tapi nggak tahu kenapa itu tanaman tuh sekarang bisa booming gitu. Aku masih nggak habis pikir apakah manfaatnya. Setelah aku searching, ternyata manfaatnya cuma menetralisir udara kotor, bisnis yang menjanjikan, dan tanaman yang dipercaya membawa hoki. Ya kalau nggak laku hopeless. Terus jenisnya aglomena itu macam-macam ya. Ada yang daunnya merah, ada yang daunnya bintik-bintik putih, dan dia spesies keladi sebenarnya. Ada lagi yang spesies keladi, satu lagi namanya anthurium. Kalau anthurium ini dia lebih benar-benar batangnya kayak keladi talas, cuman dia bintik-bintik putih. Ada yang bintik-bintik putih dan bintik-bintik merah. Dan dia kalau udah tua, maksudnya udah lumayan gede ukuran pohonnya, akan ada buah putihnya, dan dia buah putihnya berbentuk telunjuk seperti ini. Gak ada cakep-cakepnya sih sebenarnya. Terus apa yang membuat mereka itu bilang kalau ini tanaman membawa hoki dan bisa menetralisir udara kotor? Gue keinjek kena batangnya aja kaki gue gatal. Gimana dia bisa membawa hoki, yang ada membawa penyakit bagi kaki gue gitu. Dan ketika sebenarnya gue nggak masalah sih orang mau berbisnis tentang apa-apa aja gitu, cuma ketika gue lihat postingan adik gue sendiri gitu, postingan adik gue sendiri tuh memposting sebuah tanaman, yaitu si aglomena dan anthurium ini. Terus dia bilang ini tanaman lagi viral, dan tanaman lagi viral ini dia aplikasikan dengan cara digantung dan ditanam di dalam pot yang berisi air.
Terus gue bilang sama dia, lo inget nggak waktu kita kecil, waktu kita belum sedewasa ini, belum sengerti ini, tanaman ini menyiksa kita dan hari-hari kita hanya dihabiskan untuk membersihkan tanaman yang nggak berfaedah ini gitu. Oke, mungkin ada beberapa orang yang akan marah karena gue ngomong kayak gini, tapi you have to know something. I'm very suffer when I was kid. Kenapa sayang? Sini. Ada si anak kecil. Aduh, kita bajunya hari ini sama, biru-biru. Tadi dia olahraga loh, tapi Nina nggak dibangunin. Nanti Nina nggak dibangunin. Kenapa? Tatan pergi sama mama sendirian. Nina nggak dibangunin. Kalau bangun, dibangunin dong. Mana tadi Nina nggak dibangunin. Tatan pergi, Nina ditinggalin. Nina kesiangan bangun deh. Itu jam mana? Jam itu mati. Kok udah rusak? Kok nggak ada baterainya? Nanti kita beliin ya. Nanti kita tetap beliin Iya. baterainya sama jamnya. Jamnya nggak usah. Nah, bikin video dulu ya. Oke? Enggak. Kenapa? Nggak boleh. Boleh dong. Nggak boleh. Boleh dong. Nggak boleh. Boleh dong. Ini tapi ada apa ini? Mana? Ini. Oh, ini jerawat. Jerawat. Nah. Ya dari sini ya. Jangan berisik ya. Nah, bikin video dulu ya. Tatan mau ikut? Mau ikut di sini? Ciput. Digangguin. Sejak dulu tanaman aglomena ini memang digemari para pecinta tanaman hias. Cuman mereka nggak tahu cara membudidayakannya gimana, dan ini kemungkinan besar tanaman ini tuh hanya bisa diaplikasikan untuk di rumah-rumah gedongan, bukan di rumah-rumah yang tanahnya masih luas dan punya punya tekstur subur untuk ditanamin gitu. Kan itu tanaman bisa di stack, bisa dicangkok, yang aglomena ya, bukan yang anthurium, yang bisa di stack, bisa dicangkok, terus ada bijinya. Berarti ini tanaman memang dari dulu udah ada dan udah dibudidaya gitu. Dan aglomena ini bisa tumbuh pada ketinggian sekitar 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Suhunya 27 derajat Celcius dan pada malam hari 8 sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan jika dataran rendah, suhunya yang dibutuhkan 27 sampai 30 derajat Celcius pada siang hari dan 21 sampai 24 derajat Celcius pada malam hari. Kelembapan udaranya dibutuhkan berkisar 55% sampai 75%. Jika kurang dari 55% maka daunnya akan layu, dan jika di atas 75% maka akan mudah terserang hama. Cahayanya yang diperlukan tidak boleh terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Dan gue baru sadar kenapa tanaman ini berkembang biak banget di sekitar rumah gue. Karena di sekitar rumah gue itu kan dulu ada banyak pepohonan. Ada pohon rambutan, ada pohon kapuk. Bukan kapas ya, kapuk. Jadi kapuk dan kapas itu beda jauh. Kalau kapas kan dia pohonnya kecil di bawah. Ya paling setinggi tripod yang 6 sampai 5 meter. Enggak sampai sih. At least segitulah gitu. Jadi di pohon kapuk ini beda, dan kapuk ini kan pohonnya rindang banget, hampir kayak pohon beringin, cuma daunnya lebih jarang. Gedenya hampir sama kayak pohon beringin dan akarnya kemana-mana. Dan gue baru tahu kenapa tanaman ini berkembang biak di sekitar rumah gue. Karena di sekitar rumah gue itu lembab.
dan ya memang jarang sekali cahaya, bukan jarang, hampir cahaya matahari itu nggak bisa nembus kerindangan pohon-pohon tadi. Jadi tanaman ini tuh berkembang biak di mana-mana, almost around my house, and almost every single day aku congkelin, aku pick it up from the soil. Ya sekarang sih udah nggak lagi ya, sekarang udah bersih ya, sekarang udah ya lebih tertata lah, thanks God gitu. Sebenarnya sih mau budidaya tanaman apapun, kalau tahu cara merawatnya sih mungkin nggak akan kejadian seperti tadi ya, nggak akan kejadian seperti kondisi rumah gue tadi. Dan make sure ketika kalian mau bercocok tanam, make sure kalau kalian itu memang orang-orang yang hobi bercocok tanam. Jangan hanya karena pingin, hanya karena nggak mau ketinggalan zaman, jadi istilahnya karena mau gengsi doang, jadi kalian memaksakan diri untuk membudidaya sesuatu yang kalian nggak sama sekali, bukan hobi kalian dan bukan passion kalian gitu. Jadi make sure bahwa kalian tuh enjoy, bahwa kalian itu happy dengan aktivitas itu. Kalau enggak ya jangan dipaksain. Ngapain harus ngikutin gengsi, ngikutin trending kalau kalian gak nyaman. Make sure yourself is happy. Gue tuh sebenarnya kesel banget karena gue lihat adik gue udah mulai tanaman yang dulu menyiksa kita di waktu masa kecil, dan gue ada trauma psikis dengan tanaman itu. Keinjak batangnya gatal, dan almost every day kita congkelin itu, kita pick it up from the soil supaya dia nggak tumbuh lagi, supaya dia nggak tapi ya udah deh, itu kalau aku nggak ngalamin masa, kalau gue nggak ngalamin masa itu, gue nggak akan cerita ini di tanaman, dan nggak akan ada bahan vlog seperti ini. Oke, happy weekend, dan tetap lakukan yang terbaik buat diri kalian, tetap jadi diri sendiri. Happy and enjoy for yourself, dan God bless you. Bye bye.